aku sempet waktu itu juga WA ke Kamongol gitu. Aku tanya, Kak ini kok aku udah 3 kali mimpinya itu nggak ada sosoknya Om. Jadi cuman kayak di ruangan gini, ruangan gelap, terus aku dengar suaranya ngomongnya tunduk atau mati. Nah setelah itu karena mungkin aku agak stres karena si mimpi itu ya, makanya seminggu perasaan gak enak dan lain-lain, aku ngomong gitu lacinya buka kayak tutup gitu. itu. Iya, jadi kayak gangguan secara fisik lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya. Dan kali ini nih sesi yang kedua nih. Karena tentunya nggak lengkap ya ketika tidak menghadirkan belahan hatinya yang ada di alam nyata. Gitu. Nah kali ini mungkin yang kemarin obrolan sebelumnya itu masih belum tuntas ya. Karena ini masih kita ada di ruangan, tapi sesuai permintaannya nanti insya Allah akan kita melakukan napak tilas, dan mungkin Sobat Javanika atau teman-teman sudah bisa menduga kali ini yang ngobrol bersama saya siapa, yaitu Mbak Anggi dan Mas Anggun. Dari Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. dari Malang. Dari Malang Blitar ya. Iya, Plat AG. Ya. Kabarnya gimana, Mas, Mbak? Alhamdulillah baik-baik aja kita. Makin baik ya, insya Allah. Masih ada gangguan teror-teror? Masih. Yang terakhir paling ya, yang kita belum ceritain juga ya. Setelah kita ketemu tuh 3 minggu yang lalu Iya, ya? tanggal 19. Iya. Itu terakhir yang laci, Tom udah lihat belum ya? Yang laci belum, karena kita live itu 1 minggu ya? Kita live itu udah hampir 2 minggu berarti kayaknya. hampir 1 bulan kita ketemu ya. Keluarga sehat? Keluarga papa sih sama papanya Anggun ya, yang lagi kurang sehat. Ngedrop kemarin. Iya. Lekas sembuh ya, Mbak ya. Amin. Iya. Yang laci seperti apa? Laci ini perlu dilihatin atau enggak ya? Atau gimana? Mau lihat dulu aja. Iya. Jadi kemarin itu setelah kita podcast sama Om Hao, kan emang surut lah ya kita, gak ada apa-apa selama beberapa hari. Nah terus kan aku emang diajarin tuh Om untuk suges, kayak di suges dia itu nggak punya kekuatan apa-apa gitu kan. Akhirnya aku suges nih, terus aku tuh seminggu itu perasaan gak enak, terus aku capek Om, terus aku bilang, lu apaan sih ngikutin gue mulu, gue tuh capek, lu tuh gak ada kekuatan apa-apa gitu. Nah pas lagi ngomong gak ada kekuatan apa-apa, si lacinya itu gerak-gerak sendiri, tapi aku awalnya kan positive thinking tuh Om, mungkin ada binatang gitu. Pas aku lihat ke bawah emang gak ada, dan dia ngebukanya kayak sejelas ini. Itu bisa buka tutup? Ini tuh jadi buka tutup kurang lebih 4 kali Om. 4 kali. Yang ke terakhir itu baru bisa aku videoin, karena dari 1 sampai ke 3 aku lumayan nge-freeze, kayak kaget. Maksudnya, itu. Kok sampai kayak gitu. Nah ini akhirnya aku juga videoin kan Om. Ini kan dia masih goyang-goyang terus. Aku videoin sampai ke bawah-bawah sini. Maksudnya aku pengen tahu ada apa di bawahnya juga. Nggak ada apa-apa gitu. Siang-siang jam berapa itu Mbak? Siang-siang paling jam 1 apa jam 1 lah ya. Iya. Yang bolong deh. Pokoknya maksudnya bukan yang kayak lagi ada suasana apa-apa sih. Cuman emang sebelum itu Om, aku sempet waktu itu juga WA ke Kamongol gitu. Aku tanya, Kak ini kok aku udah 3 kali mimpinya itu nggak ada sosoknya Om. Jadi cuman kayak di ruangan gini, ruangan gelap, terus aku dengar suaranya ngomongnya tunduk atau mati. Nah setelah itu karena mungkin aku agak stres karena si mimpi itu ya, makanya seminggu perasaan gak enak dan lain-lain, aku ngomong gitu lacinya buka kayak tutup gitu. itu. Iya, jadi kayak gangguan secara fisik lagi Iya. Iya. Kalau dalam 1 bulan ini Mas Anggun mungkin merasakan sesuatu hal? Atau berdua ada sesuatu hal di rumah selain laci? Atau tulisannya nambah lagi atau Tulisan nggak ada. Tulisan sih enggak, tapi gelang putus ya. Gelang putus. Habis itu kemarin Mas dari ada salah satu pihak itu ada yang dapat chat juga. Oh iya, dapat chat. Gitu dong sih Mas. Oh. Kemarin. Iya. Udah lumayan surut. Cuman yang kita masih agak susah bedain tuh kalau perasaan tuh Om. Kan kadang main di perasaan tuh. Jadi kita bingung antara ini emang perasaan normal kita sebagai manusia ataukah ada yang di belakang kita gitu sebenarnya. Iya, ini nanti mungkin selama kan kita 1 bulan lebih dikit nih. Kalau Mas Anggun atau Mbak Anggi ada pertanyaan atau sesuatu hal yang mungkin perlu di-share ke saya,
tanyakan pas forum ini nanti. Sembari Oke. nanti saya track ya. Kemudian yang mau saya tanyakan itu dulu ketika Mas Anggun pacaran nih dengan Mbak Anggi ya, sebelum menuju ke pernikahan. Karena kita ketahui Mbak Anggi sendiri kan boleh dibilang ada sesuatu hal gitu ya. Ini kita sebut ya Mbak, nggak apa-apa ya. Apakah untuk menuju cara ke itu atau jalan ke ini itu menemui banyak hambatan? Atau ada yang memperingatkan? Atau hitung-hitungan tertentu? Atau sempat tarik mundur ini, tarik ulur nih lanjut apa enggak? Atau tentunya kan jenengan yang akhirnya secara fisik bisa mendampingi. Iya. Dan diketahui bahwa Mbak Anggi sendiri ada yang menyukai dari entitas lain di luar manusia ya. Iya. Tentunya ini kan nggak kelihatan Mas. Iya. benar. Itu dan saingannya jenengan kayak gitu, bukan Iya. bukan manusia. Tikung-tikungannya kan ngeri gitu. Iya Nah benar. ini yang sebelum nanti kita napak tilas ya, karena kan dulu cerita dari Mbak Anggi nih, saya ingin tahu dari jenengan sekarang. Ada lika-likunya enggak? Oh. Terus kemudian setelah menikah sampai hari ini bagaimana itu? Nanti kalau ada yang mau di-sharing atau tanyakan monggo silakan. Dan nanti Mbak Anggi juga silakan. Nggak apa-apa. Kita Oke. ngobrol santai, Oke, obrolan oke. santai ya, Oh, diskusi. obrolan santai. Oke. Kalau dari aku sih dulu pas masih pacaran ya, pertama kenal Anggi itu sebenarnya awam dengan kondisi yang kayak gini. Iya. Yang masalah horor tuh di zaman saya benar-benar nggak ada. Habis itu selama pacaran awal-awal aku mikirnya dapat cerita dari orang tua Anggi kalau Anggi tuh gini-gini, tapi saya belum percaya soalnya aku belum ngalamin langsung gitu. Nemuin, ya. Nah terus selang beberapa hari, mungkin agak lama gitu ya, habis itu kejadian pas waktu aku pacaran nganterin Anggi pulang gitu, kunci kan pasti aku simpen di dalam tas, dan tas itu pasti aku pegang, Tas cangklong. tas cangklong gitu loh, geng. Nah itu habis itu pas mau pulang pasti kalau nggak waktu itu kunci saya tuh waktu hilang, panik dong, wih kenapa nih kok hilang, dicari kemana-mana nggak ada, nggak ketemu. Akhirnya mama Anggi bilang tunggu Anggi cooling down dulu biar Anggi moodnya bagus, nanti Anggi tahu di mana tempatnya gitu. Akhirnya Anggi bilang pakai clue gitu ya, pakai clue, coba cari di situ gitu, coba cari di contohnya di freezer gitu. Aku cari di freezer, oh ketemu di freezer ada kunci di situ. Sedangkan Anggi tuh sama saya terus, dan nggak ada kesempatan Anggi kayak ngasih naruh ke freezer juga nggak ada. Terus habis itu pertama kali ada kejadian itu masih belum terlalu percaya. Habis itu kok setelah lagi ke sana ke rumah Anggi lagi, terus ada kejadian lagi kayak gitu. Akhirnya lama-lama berarti memang ada kali ya kejadian kayak gitu gitu sih Om. Kalau yang Awal-awal intimidasi atau ngancam dengan gitu karena ada kedekatan? nggak ada sih Om. Lebih ke perasaan gak sih, kayak Kalau kamu sering ngeliat aku iya, kenapa gitu? kalau pas waktu masih mau menikah itu malah yang dimainin perasaan juga. Kayak ngelihat Anggi tuh kayak kok anak ini jelek banget sih, jadi kayak gitu. Habis itu kok gendut banget, padahal nggak kenapa pada sama Anggi, tapi pandangan saya tuh diliatin kayak gitu. Jadi kayak mangkal sama Males. Anggi, males aja gitu sama Anggi. Itu sih Om. Setelah menikah juga sama? Kejadian-kejadian itu ada juga? Ada yang menikah papa sakit. Lebih banyak, sampai sakit? Gak usah. Iya. Waktu itu kejadiannya emang lagi ada yang sakit, terus Anggun tuh bener-bener kayak menjauh gitu kan, Menjauh. aneh banget nih Kayak- tumben kenapa yang papa dibawa ke rumah sakit waktu itu. Anggun tuh ngejauh Om, bener-bener biasanya kan ngebantuin apa-apa terus gak mau bener di kamar sendiri gitu. Terus gak lama setelah itu aku tanya, kayak kamu kenapa sih gitu. Aduh nggak tahu ya Pipi, aku juga bingung, ini kenapa ya, aku benci banget sama kamu, sama keluarga kamu juga aku nggak suka gitu. Itu ada kan momen-momen ada kayak itu gitu. waktu itu kan sakit kan, mama papa sakit kan, saya biasanya kayak bantuin gitu kan, pasti ada lah di situ. Tapi saya di situ nggak bantuin sama sekali, soalnya di perasaan saya kayak males gitu sama keluarga ini gitu. Tapi nggak ada pemicunya ya itu kayaknya. Nggak ada pemicunya sama Maksudnya sekali ya? nggak ada lagi berantem atau apa, Nggak itu ada. nggak ada, lagi biasa aja. Nggak tanpa sebab itu? sekali. Sama sebab Kalau kejadian-kejadian itu Mas Anggun sendiri menanggapinya gimana Mas?